Selamat pagi, siang, sore, atau malam buat kalian semua yang sedang menonton video presentasi saya ini. Perkenalkan, nama saya Dimas Hermawan Sulistyo, mahasiswa semester 7 dari Universitas Bayangkara. Di sini saya akan mempresentasikan dengan tema yaitu lingkungan. Judul yang saya ambil adalah kerusakan hutan Kalimantan. Nah, hutan Kalimantan adalah salah satu paru-paru dunia karena luas hutannya, yaitu sekitar 40,8 juta hektar. Sayangnya deforestasi di Kalimantan sangat cepat. Menurut data yang dikeluarkan Departemen Kehutanan, angka deforestasi di Kalimantan pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 saja mencapai sekitar 1,23 juta hektar. Sekitar 673 hektar hutan di Kalimantan mengalami deforestasi setiap harinya pada periode tersebut. Luas hutan di seluruh provinsi yang ada di Kalimantan mencapai sekitar 40,8 juta hektar. Sementara itu, menurut Greenpeace, hutan di Kalimantan hanya tersisa 25,5 juta hektar di tahun 2010. Nah, di sini saya juga akan membahas fakta menarik yang ada di hutan Kalimantan. Yang pertama, hutan Kalimantan adalah hutan dengan penghuni beragam jenis primata. Contohnya seperti bekantan, owak lempiau, dan monyet Dracula. Masih banyak lagi jenis primata yang ada di hutan Kalimantan. Yang kedua itu, hutan Kalimantan merupakan paru-paru dunia. Kenapa hutan Kalimantan bisa disebut sebagai paru-paru dunia? Karena hutan Kalimantan merupakan hutan terluas dan penyumbang oksigen terbesar yang ada di dunia. Nah, yang ketiga, hutan Kalimantan itu merupakan rumah untuk berbagai hewan spesies langka. Contohnya seperti tenggiling, orang hutan, dan macan dahan. Nah, yang keempat, hutan dengan kelembapan yang tinggi. Kenapa hutan di Kalimantan bisa mempunyai kelembapan yang tinggi? Karena pohon-pohon yang ada di hutan Kalimantan itu tinggi-tinggi dan padat sekali. Jadi menghalangi cahaya matahari untuk mencapai ke tanah yang membuat hutan Kalimantan itu menjadi hutan yang lembab. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang permasalahan hutan Kalimantan. Permasalahan utama di hutan Kalimantan adalah deforestasi dan alih fungsi lahan. Deforestasi di Kalimantan disebabkan oleh industri kayu yang semakin mempersempit hutan alami. Nah, pengalihan fungsi atau konversi hutan untuk perkebunan kelapa sawit juga memberikan kontribusi besar terhadap semakin derasnya laju deforestasi. Konversi hutan menjadi area perkebunan sawit telah merusak lebih dari 7 juta hektar di tahun eh, pada tahun 1997. Nah, di sini saya menunjukkan peta luas hutan Kalimantan dari tahun ke tahun. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan di tahun 1950 itu luas hutan Kalimantan masih sekitar 97%. Nah, di tahun 1985 hutan Kalimantan itu menurun jadi sekitar 89% saja. Nah, di tahun 2000 hutan Kalimantan juga terus menurun jadi sekitar 80% saja. Di tahun 2005 hutan Kalimantan juga sangat menurun, tersisa sekitar 72% saja. Di tahun 2010 hutan Kalimantan juga terus menurun dan hanya tersisa 50% saja. Dan yang terakhir di tahun 2020 itu hutan Kalimantan hanya tersisa 45% saja. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan solusi mengurangi kerusakan hutan. Yang pertama itu mencegah terjadinya kebakaran. Dan yang kedua, melarang pembukaan lahan pertanian dengan cara membabat hutan. Yang ketiga, membuat regulasi dan sanksi yang tegas untuk para pelaku penebang pohon ilegal. Dan yang keempat, penanaman pohon kembali di kawasan hutan yang sudah rusak. Nah, sebagai penutupnya, di sini saya mengambil kata-kata dari Greenpeace, yaitu cintai alam, jagalah alam,
pelajari alam dan tetap dekat dengan alam, karena alam tidak akan pernah mengecewakan Anda. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.